Assalamualaikum guys, buongiorno, selamat pagi. Saya lihat teman-teman dengan cinta, dengan loving kayak gini guys ya, loving guys. Jadi saya akan bicarakan temanya kesetiaan. Nah biasanya teman-teman atau saya ya, dulu ya waktu masa zaman jahiliyah itu teman-teman I'm promise with you gitu kan, hanya talking too much gitu kan. Kalau orang Eropa bilang talking too much, terlalu banyak bicara gitu kan, hanya promise saja. Nah kalau kita makin besar, makin beruang ya, itu godaannya sangat besar ya kan. Kalau di dompet kita bawa duitnya pas-pasan ya kemungkinan kita nggak belok ke kiri gitu. Tapi kalau duitnya banyak di dompet, terus di ATM-nya banyak, akan belok gitu guys. Terus ada lihat sesuatu yang indah-indah gitu kan, atau ngelihat lady ya kan, wih gila tuh, beautiful banget tuh lady, sensual lagi ya kan. Akhirnya teman-teman tergoda gitu kan. Awalnya iseng-iseng, lama-lama iseng-isengnya hilang gitu guys. Jadi kesetiaan itu harus tidak boleh luntur gitu, karena teman-teman itu dipersatukan ya dalam akad nikah itu ya, yang saksikan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan Yang Maha Esa. Itu jadi nodain guys. Nah, kenapa saya bicara itu supaya jadi nodain? Karena kalau teman-teman berbuat jinah ya, atau melakukan maksiat ke wanita lain yang bukan mukrimnya ya, kalau wanita itu bersih atau steril gitu guys. Jadi biasanya kalau orang yang sering ganti-ganti pasangan ya ganti-ganti pasangan, itu sangat berbahaya sekali. Semacam bisa kena penyakit HIV. Nah, penyakit HIV ini sangat ditakutkan oleh manusia di dunia ini. Ya, penyakit HIV ini tidak ada obatnya, gitu guys. Ya hanya bisa kita mencegah. Nah, makanya banyak program pemerintah atau program dari pihak swasta mengadakan kesetiaan terhadap pasangan hidupmu, gitu guys ya. Tujuannya supaya teman-teman tidak kena penyakit yang berbahaya itu HIV. Nah, penyakit HIV itu bisa mengena pada seseorang kalau melakukan hubungan badan, gitu guys. Kalau sudah kena, wah bisa kena penyakit A, penyakit B, penyakit C, sehingga mengobatkan penyakit A yang B, C, D-nya ini bingung juga, akhirnya komplikasi, akhirnya ujung-ujungnya wafat, almarhum. Nah, kalau wafat almarhum, kira-kira masuk surga nggak guys? Tidak bisa masuk surga ya. Kalau yang dibilang itu binasa ya kan, atas perbuatan dirimu sendiri. Jadi yang dibilang binasa atau kamu masuk fire ya, atau nar ya, api neraka itu ya, itu perbuatan kamu gitu, bukan kehendak dari Tuhan Yang Maha Esa atau Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengizinkan atau menghukum kamu di api neraka ya, atau di penjara yang kedua gitu guys, tidak. Jadi perbuatan yang dibilang penjara kedua ya, di dunia kamu sudah di penjara dengan sakit-sakitan ya,
di akhirat pun di penjara kedua. Itu yang melakukan bukan Tuhan Yang Maha Esa, dirimu sendiri atas perbuatan-perbuatan dirimu sendiri, sehingga ya wafat gitu guys. Wafatnya 2 kali. Di dunia kamu wafat, di akhirat pun wafat lagi. Kalau di akhirat wafatnya udah wafat hidup lagi, wafat hidup lagi. Kalau bahasa gaulnya udah gosong hidup lagi, udah gosong hidup lagi. Capek guys, gitu guys. Jadi teman-teman harus setia dan takwa ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau mau mencari pendamping hidup itu sebenarnya simpel. Carilah pendamping hidupmu, entah itu laki-laki atau perempuan, yang tidak meninggalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya gini guys, perintah-perintah Allah diikuti, larangan Allah diikuti, sehingga itu adalah laki-laki atau wanita yang beriman. Jadi mungkin rumah tangga kamu atau pasangan hidup kamu harmonis, gitu guys. Jadi hati-hati ya dengan laki-laki atau teman-teman yang suka jajan ya. Itu kalau kena penyakit HIV tidak ada maaf, selesai sudah guys. Jadi musuh yang sangat terbesar itu pada diri kita sendiri, atau iblis pada diri sendiri, hawa nafsu ya. Hawa nafsu itu sangat luar biasa, susah mengendalikannya ya kan. Siapapun orang kalau sudah nafsunya tinggi, susah mengendalikannya. Bagaimana bisa mengendalikannya? Puasa. Nah, gunanya puasa itu guys, kalau dalam keadaan lemes ya, belum makan ya kan, karena puasa itu tidak bergairah. Latih dirimu dari sekarang untuk mengendalikan hawa nafsu dengan puasa, gitu guys. Kalau teman-teman gak puasa, ya akhirnya hawa nafsunya gak terkendalikan, gitu guys. Jadi latih diri dari sekarang, berpuasalah kamu ya. Kalau kamu berpuasa itu, waduh, kamu bisa merasakan penderitaan orang lain yang gak makan. Akhirnya kamu punya naluri, gitu guys. Wah, orang itu gak makan ya karena gue pernah gak makan. Hanya dengan naluri itu, teman-teman akan memberi kepada orang yang gak makan, dan diri kamu juga tertolong gitu. Kalau teman-teman memberi ke orang lain ya, membantu orang lain, sama dengan membantu dirimu sendiri, gitu guys. Kamu berbuat kebaikan ke orang lain sama dengan berbuat kebaikan pada dirimu sendiri. Mulai detik ini, mulai saat ini, setialah terhadap pasangan hidupmu, dan setia juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu harus dijalankan. Takwa always dalam kehidupan kamu. Oke guys, wassalamualaikum, bye, see you.